Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kesediaan Yesus untuk menerima bantuan materi dari orang lain, terutama para wanita, merupakan hal yang luar biasa. Sebagai Allah, Yesus pasti tidak membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang lain, termasuk secara material. Bukankah Yesus mampu mengadakan mujizat untuk memenuhi kebutuhan dia maupun banyak orang, seperti yang dia lakukan ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lukas bab 9 ayat 12-17. Bukankah dia juga yang memerintahkan Petrus untuk memancing ikan yang di dalam mulutnya ada uang untuk membayar pajak? Matius bab 17 ayat 27. Apa yang dikisahkan di dalam Lukas bab 8 ayat 1-3 memberikan contoh tentang paradigma dalam misi Yesus dan para rasul. Dua aspek ini, yaitu aspek pemberitaan dan materi, selalu berkaitan dan menentukan dalam perkembangan Injil. Larangan Yesus kepada 12 muridnya untuk membawa perbekalan selama pemberitaan Injil menyiratkan bahwa para murid tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu, karena ada orang lain yang mendukung mereka secara material. Gereja mula-mula semakin berkembang dan disukai banyak orang karena ada pemberitaan Injil dan pelayanan secara materi. Perkembangan Injil di Yerusalem, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 7, juga terjadi karena ada sebagian orang yang secara khusus melayani pemberitaan firman, sedangkan yang lain mengurusi masalah materi. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 2-4. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas bab 8 ayat 1-3 tidak hanya menceritakan tentang kesediaan para wanita untuk mendukung pelayanan Yesus secara materi, namun juga menjelaskan alasan mengapa mereka melakukan hal itu dan bagaimana mereka mencintai Yesus bukan hanya dengan memberikan materi, tapi seluruh hidup mereka. Bagian ini mengajarkan tentang prinsip penting dalam memberi. Prinsip pertama, memberikan materi untuk pelayanan harus merupakan bentuk ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Lukas menjelaskan bahwa para wanita yang melayani dengan harta mereka adalah orang-orang yang sudah disembuhkan Yesus dari roh-roh jahat maupun berbagai penyakit. Penjelasan ini menyiratkan alasan di balik pemberian para wanita. Kesembuhan yang sudah mereka terima tidak berhenti begitu saja, tetapi terus membawa akibat positif dalam hidup mereka. Ide ini tersirat juga dalam pemilihan tense perfect
tindakan yang terjadi di masa lampau, tapi akibat atau efeknya masih dapat dilihat sampai seterusnya pada kata kerja menyembuhkan. Wanita pertama yang disebut adalah Maria Magdalena. Pemunculan nama Maria Magdalena di urutan awal mungkin disebabkan popularitasnya yang melebihi wanita-wanita lain. Kemungkinan lain, Maria Magdalena adalah orang yang paling banyak berhutang kepada Yesus karena keadaan dia sebelumnya sangat parah. Dia dirasuk 7 roh jahat. Sebagian penafsir menganggap angka 7 secara harafiah benar-benar menunjukkan jumlah roh jahat yang merasuki Maria. Tetapi sebagian penafsir yang lain melihatnya secara figuratif, menyiratkan betapa genapnya kesengsaraan Maria. Apapun pandangan yang benar, keadaan Maria tetap sangat memprihatinkan. Berkaitan dengan wanita-wanita lain, teks tidak memberikan petunjuk apakah mereka termasuk yang disembuhkan dari roh jahat atau penyakit. Yohana hanya disebut sebagai istri Kusa bendahara Herodes. Terjemahan bendahara di sini sepertinya kurang tepat. Epitropos seharusnya berarti penata layan atau pengurus. Matius bab 20 ayat 8, Galatia bab 4 ayat 2. Susana bahkan tidak diberi keterangan apa-apa, sedangkan wanita-wanita lain tidak disebutkan namanya. Apa yang dilakukan para wanita di sini bukanlah hal yang biasa. Selama pelayanan Yesus, ada orang-orang tertentu yang tidak mau percaya atau mempercayakan diri mereka kepadanya. Mereka yang sudah ditolong Yesus pun belum tentu mau mensyukuri pertolongan itu. Mereka yang mau memberikan harta mereka belum tentu mampu memberi dengan motivasi yang benar. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1-11. Sebagian orang bahkan terlalu memberhalakan harta mereka dan tidak mau berbagi untuk orang lain. Lukas bab 6 ayat 23, bab 12 ayat 16-21, bab 16 ayat 19-31. Pendeknya, para wanita telah melakukan apa yang dilakukan oleh Sakeus ketika dia bertobat. Pemberian mereka merupakan respon terhadap pemberian Yesus. Bandingkan 2 Korintus bab 8 ayat 9. Dari sisi sejarah, tindakan para wanita juga merupakan sesuatu yang unik. Menurut catatan Yosefus, ahli sejarah Yahudi pada abad pertama Masehi, orang-orang Farisi juga mendapat dukungan dana dari para wanita. Bagaimanapun, motivasi pemberian tersebut sangat berbeda dengan apa yang dilakukan para wanita untuk Yesus dalam Injil kali ini. Contoh, istri Peroras bersedia memberikan uang kepada orang-orang Farisi asalkan mereka mau bernubuat bahwa tahta Herodes akan jatuh ke tangan dia dan suaminya. Kitab suci juga memberikan indikasi bahwa orang-orang Farisi bahkan mengeksploitasi para janda. Lukas bab 20 ayat 47. Saudara-saudari yang terkasih, prinsip kedua dalam memberi adalah memberikan materi tidak boleh menggantikan kesetiaan kepada Tuhan. Pembacaan sekilas memberikan kesan bahwa para wanita di dalam Injil kali ini hanya sekedar memberikan materi mereka. Bagaimanapun, penyelidikan yang lebih teliti menunjukkan bahwa mereka melakukan lebih dari itu. Mereka juga menyertai Yesus dalam pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari kata sambung dan di ayat 2a, ayat 1b dan 2a, dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan
juga beberapa orang perempuan. Menurut budaya waktu itu, keikutsertaan para wanita dalam perjalanan pelayanan Yesus merupakan hal yang revolusioner. Para rabi Yahudi hanya mau menerima dukungan materi dari wanita, tetapi tidak mau diikuti oleh mereka. Sebagian rabi bahkan perlu memalingkan muka setiap kali bertemu wanita di jalan. Para wanita tidak hanya menyertai Yesus, tetapi mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai akhirnya. Mereka tetap bersama Yesus ketika Dia disalib dan dikuburkan. Mereka bahkan menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Kesetiaan ini akan terlihat semakin signifikan apabila dibandingkan dengan 12 murid Yesus yang meninggalkan Yesus selama penyaliban dan ketakutan selama Yesus dikubur. Dari sini kita dapat melihat bahwa memberikan materi bukanlah substitusi pengganti bagi pelayanan yang lain, apalagi bagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kiranya kami beriman dan bangunlah kami menjadi gereja-Mu yang berdiri di atas batu sendi, pemersatu kami semua dan menjadi kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.